Mengenang jejak manis Rusia dan Republik Indonesia, mulai dari mengirim jet tempur, membantu membangun Monas hingga jalan raya. Beberapa bulan lalu Rusia baru saja mengumumkan 27 negara yang dianggap musuh negaranya. Namun tak ada nama Indonesia dalam daftar nama musuh negara Rusia tersebut. Hal ini tentu sangat beralasan karena hubungan Indonesia-Rusia punya rekam jejak yang panjang dan positif. Rusia era Perang Dingin adalah induk dari Uni Soviet. Di masa Perang Dingin, Uni Soviet adalah adidaya yang berhadapan secara dingin dengan Amerika Serikat dan Inggris. Uni Soviet sebagai pemimpin negara komunis dalam blok timur dan blok barat yang kapitalis ditunggangi Inggris dan Amerika. Soviet Rusia sejak lama menganggap Indonesia sebagai negara penting di Asia Tenggara. Demi hubungannya dengan Indonesia, Rusia sebagai induk Uni Soviet rela melakukan apa saja, mulai dari cari makam bahkan mengirim senjata ke Indonesia. Rusia dikabarkan bahkan sampai rela menemukan makam Imam Bukhari demi Bung Karno. Setelah kematian Joseph Stalin, Uni Soviet dipimpin oleh Nikita Khrushchev, di mana di masa ini Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pernah diundang untuk berkunjung ke Uni Soviet sekitar era 1950-an. Soekarno pernah berkunjung 2 minggu ke Soviet sekitar tahun 1956. Ada cerita menarik di balik kunjungan Bung Karno tersebut yang menyebutkan bahwa konon Soekarno bersedia mengunjungi Soviet dengan syarat makam Imam Bukhari, perawi hadis terkenal yang dimakamkan di Samarkand, Uzbekistan ditemukan. Bung Karno ingin sekali berziarah ke sana. Permintaan itu akhirnya dipenuhi oleh Uni Soviet yang katanya komunis ateis tersebut. Makam yang semula tak terpelihara itu bahkan dipugar oleh Uni Soviet demi kedatangan Bung Karno. Bung Karno sendiri lalu dianggap sebagai orang yang berjasa dalam penemuan kembali makam Imam Bukhari tersebut. Lepas dari benar atau tidaknya cerita itu, kunjungan Bung Karno ke Uni Soviet sangat penting bagi Uni Soviet. Dalam kisah penemuan makam Imam Bukhari ini hingga ada yang ditulis menjadi beberapa buku. Di antaranya makam Imam Bukhari digunakan oleh penguasa Soviet yang membawa para pejabat tinggi yang berkunjung ke sana seperti Soekarno, Presiden Indonesia pada 1950-an dan pada 1962 Presiden Mali Modibo Keïta. Ditulis oleh Alain J. Frank dalam Bukhara and the Muslims of Russia Sufism, Education and the Paradox of Islamic Prestige 2012. Rusia juga mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Setidaknya sejak awal Indonesia merdeka, Rusia lebih tidak ingin Indonesia dikuasai kembali oleh kerajaan Belanda sebagai koloni. Uni Soviet disebut dalam pelajaran sejarah Indonesia era Orde Baru sebagai pendukung dari peristiwa Madiun 1948. Karena Musso yang terlibat di dalamnya pernah tinggal di Rusia dan Musso dianggap sebagai pemimpin Soviet Madiun. Peran Rusia sendiri dalam kemerdekaan Indonesia tentu saja akhirnya tidak diingat orang Indonesia yang terlanjur diajarkan bahwa komunis jahat dan negara komunis macam Soviet dianggap sama saja dengan kerajaan Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Rusia adalah salah satu negara yang secara kuat dan terus-menerus mendukung kemerdekaan Indonesia. Ditulis oleh Tommy Lebang dalam Sahabat Lama Era Baru, 60 tahun pasang surut hubungan Indonesia-Rusia. Sebagian rakyat Rusia juga mengikuti perkembangan situasi usaha kemerdekaan di Indonesia. Pada periode 1945 hingga 1947,
Andrew Gromyko, wakil Soviet di Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah mempelopori sebuah gerakan yang mengecam rencana kerajaan Belanda yang hendak menguasai kembali Indonesia. Negara komunis sudah seharusnya melawan penindasan ala imperialisme Belanda. Uni Soviet yang diinduki Rusia pada 1948 secara de facto mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 1950, Uni Soviet membuka hubungan diplomasi dengan Indonesia dan sebagai negara berpengaruh di PBB, Uni Soviet mendukung Indonesia masuk sebagai anggota PBB. Dikabarkan juga Rusia sempat membantu Republik Indonesia membangun Monas dan proyek lainnya. Suatu kali sekitar 1955, Bung Karno dengan Perdana Menteri Rusia Nikita Khrushchev bertemu. Di situ Bung Karno mengungkapkan gagasannya mengenai membangun sebuah tugu nasional. Perdebatan kecil di antara mereka terjadi. Nikita Khrushchev berkata kepada Bung Karno, "Tuan Presiden, kalau ada orang sedang telanjang, maka yang harus dilakukan adalah beli celana. Jangan sedang telanjang yang dilakukan dan didahulukan, malah beli dasi." Kata Khrushchev seperti dicatat Tommy Lebang. Bung Karno tak mau kalah bicara pada Khrushchev dengan mengkritik balik Khrushchev. Lah, pada waktu rakyat Soviet sedang telanjang, sedang menderita, rakyat di Samar dekat Leningrad kelaparan. Kok Uni Soviet mendirikan monumen-monumen? Kok mendirikan lambang-lambang? Jawab Bung Karno. Setelah perdebatan kecil itu, nyatanya pemerintah Uni Soviet memberikan bantuan dananya kepada Indonesia untuk pembangunan Tugu Nasional Republik Indonesia. Tak hanya tugu itu, Uni Soviet juga membantu pembangunan beberapa proyek lainnya. Proyek yang tersohor yang dibantu Uni Soviet tentu saja Stadion Senayan yang dikenal sebagai Gelora Bung Karno. Tak hanya dana, teknisi dari Rusia juga terlibat dalam pembangunan beberapa ruas jalan raya di Indonesia. Setidaknya di Palangkaraya di Kalimantan Tengah yang pernah akan dijadikan ibu kota Republik Indonesia dan proyek Jalan Kalimantan atau biasa dikenal Projakal di Kalimantan Timur. Projakal di Kalimantan Timur tidak pernah selesai oleh Rusia karena peristiwa G30S 1965 dan akhirnya diteruskan oleh kontraktor Jepang. Rusia juga diketahui pernah membantu Republik Indonesia dalam merebut Irian Barat. Setelah Belanda enggan menyerahkan Papua, Republik Indonesia bertindak sangat keras. Perusahaan-perusahaan Belanda banyak diambil alih dan kemudian Angkatan Perang Republik Indonesia diperkuat lagi. Operasi Trikomando Rakyat atau yang biasa kita kenal dengan Trikora, pembebasan Irian Barat, didengungkan. Setelah Amerika yang blok barat banget tak bisa diharapkan dalam mendapatkan persenjataan canggih untuk menghadapi Belanda di Papua, maka setelah Januari 1961, blok timur adalah tempat berpaling yang melegakan Indonesia di awal era 1960-an tersebut. Uni Soviet dan kolega blok timur lebih bisa diharapkan untuk mendapatkan senjata canggih daripada Amerika. Bung Karno mengutus Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. Subandrio dan Jenderal Abdul Haris Nasution ke Moskow dalam rangka pembelian senjata yang harganya mencapai 250 US dollar dalam juta ya guys, 250 juta US dollar kurs saat itu. Aku Mauli Sailan dalam kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa. Kredit itu sudah dijanjikan Khrushchev setahun sebelum mengunjungi Indonesia. Sejak awal era 1960-an, seperti dicatat Tommy Lebang, Uni Soviet memberi bantuan militer kepada Indonesia senilai 600 juta US dollar dalam bentuk kapal penjelajah, destroyer, kapal selam, tank amfibi, dan pesawat tempur MiG. Bantuan militer itu membuat armada udara dan laut Republik Indonesia menjadi kuat.
Letnan Jenderal Ali Sadikin pernah mengatakan, Angkatan Laut Indonesia dulu adalah yang terkuat kedua setelah Republik Rakyat Cina di kawasan Asia. Bahkan Indonesia sempat dijuluki sebagai macan Asia, guys. Bernard Ken Sondak dan kawan-kawan dalam Laksamana Kent menjaga laut Indonesia mencatatkan Indonesia memiliki 12 fregat, 12 kapal selam, 22 kapal cepat bertorpedo dan berpeluru kendali, 4 kapal penyapu ranjau dan KRI Irian. KRI Irian adalah kapal dengan ukuran raksasa kelas Sverdlov berbobot 16.640 ton yang dilengkapi 12 meriam besar kaliber 6 inci. Di jajaran armada udara, Republik Indonesia kala itu memiliki hingga 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 30 pesawat MiG-15, 49 pesawat MiG-17, 10 pesawat supersonik MiG-19, hingga 26 pesawat pembom jarak jauh Tu-16 Tupolev. Total bantuan Soviet setidaknya mencapai 2,5 miliar US dollar, guys. Kapal penjelajah KRI Irian 201, belasan unit kapal selam Whiskey Class bersenjatakan torpedo dan rudal, serta pembom jarak jauh Tu-16KS Badger dengan rudal AS-1 Canal potensial menenggelamkan HNLMS Karel Doorman milik Belanda. Tulis Ahmad Taufikur Rahman dalam Kepemimpinan Maritim. Perang Indonesia-Belanda tak meletus di Papua. Peralatan bantuan Rusia itu tak dipakai untuk melawan Belanda pada akhirnya. Namun setelah Belanda angkat kaki dari Papua, Indonesia menjadi negara yang sangat ditakuti di Asia Tenggara. KRI Irian baru diketahui hilang dari peredaran pada tahun sekitar 1970-an setelah Republik Indonesia tak memiliki kedekatan lagi dengan Rusia. Oke guys, jangan lupa subscribe dan like agar tak ketinggalan info lainnya dari Masih News Channel. Jika kalian punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.